Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028. Saya perwakilan dari kelompok 1 pada mata kuliah diagnosis kendaraan. Dan pada presentasi kali ini, tujuan saya agar bisa memenuhi pada tugas mata kuliah diagnosis kendaraan. Jadi ini masuk dalam presentasi engine diagnosa yang ketiga atau yang bagian ketiganya. Salah satu kecanggihan tersebut bisa kita lihat pada mobil-mobil elektrik full injection atau yang biasa disebut sebagai EV. Mobil EV ini memiliki sistem pengaturan bahan bakar otomatis, jadi berbeda dari mobil karburator yang disetel manual. Hal ini bisa terjadi berkat adanya komponen-komponen penyusun yang canggih. Salah satunya adalah komponen ISC atau yang biasa disebut dengan idle speed control. Jadi kinerja ISC ini sendiri dikendalikan oleh ECU atau Electronic Control Unit. Jadi seluruh gerakan ISC ini diatur maksimalnya oleh ECU secara otomatis dengan mengandalkan berbagai sensor elektronik yang berhubungan. Jadi masing-masing sensor ini akan mengirimkan sinyal-sinyal kepada ECU, yang kemudian sinyal tersebut diproses hingga dapat menggerakkan komponen tertentu. Pada ISC, sinyal yang diterima ECU akan diterjemahkan sebagai perintah untuk membuka atau menutup katup pada idle tersebut. Jadi pada motor bensin, sistem penggunaan bahan bakarnya pada kendaraan bermotor telah mengalami peningkatan secara signifikan. Jadi pengaturan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pola penyemprotan bahan bakar agar dapat bercampur dengan udara secara homogen. Jadi campuran yang homogen pada ruang bakar dapat menyebabkan proses pembakaran yang lebih sempurna sehingga menghasilkan emisi gas buang yang lebih sedikit. Jadi sistem EV ini menggunakan konsep pencampuran udara dan bahan bakar terjadi pada saluran masuk atau intake manifold, dengan menggunakan sebuah injektor untuk menyemprotkan bahan bakarnya. Pola pengaturan saat penyemprotan bahan bakar ke dalam intake manifold diatur oleh sebuah electronic control unit atau yang biasa disebut sebagai ECU. Jadi ECU ini akan mendapatkan beberapa sensor untuk menyemprotkan bahan bakar dengan saat dan jumlah yang tepat. Jadi dengan saat dan jumlah yang tepat sesuai dengan putaran mesin. Jadi perbandingan bahan bakar dan udara yang sesuai akan menyebabkan terjadinya pembakaran yang sempurna untuk menghasilkan tenaga yang optimal dan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Jadi kita masuk dalam metode diagnosa. Jadi pada metode ini kita akan menjelaskan beberapa cara mendiagnosa jika map sensor rusak dan cara memperbaiki masalah ini. Yang pertama, inspeksi visual. Sebelum kita memulai diagnosa apapun, penting untuk melakukan inspeksi visual terhadap sensor dan koneksinya. Jadi kita periksa kabel yang longgar, sambungan yang terkorosi, atau kerusakan yang terlihat pada sensor. Jika Anda menemukan atau kita menemukan permasalahan selama pemeriksaan ini, kita perlu memperbaiki dulu atau mengganti bagian yang rusak sebelum melanjutkan bagian diagnosa secara mendalam. Yang kedua, pemeriksaan tegangan atau referensinya. Jadi sensor map memerlukan tegangan referensi agar dapat berfungsi dengan benar. Untuk memeriksa apakah tegangan referensinya berada dalam kisaran yang tepat, memerlukan yang namanya multimeter. Jadi hubungkan multimeter ke kabel referensi sensor map dan periksalah apakah tegangannya sudah sesuai atau belum. Jadi perlu dikonsultasikan manual kendaraan untuk mengetahui nilai volt atau voltasi tertentu yang dianggap normal. Jadi uji resistansi. Di resistansi internal sensor map juga penting untuk pengoperasian yang benar. Jadi dengan menggunakan multimeter dalam mode resistansi, kita periksa apakah resistansi sensor map berada dalam nilai yang ditentukan dalam manual kendaraan. Jadi jika resistansi berada di luar rentang ini, kemungkinan besar sensor rusak dan harus diganti. Kemudian kita harus memeriksa sinyal. Jadi sensor map ini mengirimkan sebuah sinyal tegangan ke sistem manajemen mesin. Jadi untuk memeriksa sinyal-sinyal ini kita perlu yang namanya osiloskop.
Jadi hubungkan osiloskop ke terminal sinyal sensor map dan amati pola tegangan saat mesin hidup. Jadi bandingkan pola tersebut dengan nilai referensi yang diberikan oleh produsen kendaraan atau nilai standarnya. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, sensor map ini kemungkinan dia mengalami sebuah kerusakan dan perlu diganti juga. Jadi kita harus bisa lebih feeling terhadap pemeriksaan-pemeriksaannya. Jadi kita masuk ke dalam uji kinerja. Jadi setelah kita melakukan semua pengujian di atas dan memastikan bahwa sensor map berfungsi dengan baik, kita perlu melakukan sebuah pengujian kinerja. Jadi beberapa penelitian sebelumnya terkait alat manipulator sensor, yakni pada tahun 2011 terdapat penelitian oleh Chandra Gunawan. Jadi yang melakukan penelitian menggunakan rancang bangun manipulator sensor map. Jadi terhadap konsentrasi gas buang pada mesin-mesin multisilinder. Dalam penelitian tersebut menggunakan potensiometer untuk menambahkan sebuah atau mengurangi sebuah tegangan output dari sensor map. Gitu teman-teman. Jadi kita masuk alat dan bahan. Alat yang diperlukan untuk bisa mendiagnosis ini yang pertama engine stand Avanza, map sensor, multimeter, pompa vakum atau manual book. Jadi langkah yang kerja ini kita perlu beberapa langkah kerja. Langkah pertama itu kita harus memeriksa secara visual sensor map dari kerusakan fisik seperti kabel atau konektor yang melonggar. Jadi kita pastikan dua itu apakah terhubung dengan baik dan benar atau ada yang putus. Jadi langkah yang kedua kita gunakan multimeter untuk mengukur sebuah resistansi sensor map. Jadi kita konsultasikan secara spesifikasi pabrikan untuk mengetahui nilai-nilai yang kita harapkan. Jika resistansi di luar jangkauan, kemungkinan sensor akan menjadi rusak gitu kan. Jadi langkah yang ketiga, periksa tekanan intake manifold menggunakan pengukuran tekanan. Jadi kita bandingkan pembacaannya dengan spesifikasi pabrikan. Jika tekanannya tidak tepat, kemungkinan terjadi penyumbatan pada intake manifold atau kebocoran pada sistem. Yang keempat, lakukan uji voltase untuk mengetahui ukuran arus tegangan yang dikeluarkan pada manifold pressure sensor. Jadi pengukuran tersebut bisa dilakukan melalui alat ukur yang bernama multitester. Jadi kode diagnosa yang pertama tuh kode P0108, yaitu tekanan absolut manifold atau tekanan barometrik tinggi. Pada kode ini adalah singkatan dari manifold absolute pressure. Jadi dicatat ketika ECM menerima sinyal dari rangkaian sensor map yang berada di atas rentang normal. Jadi yang kedua itu ada kode P0108 yang dipicu oleh ECM ketika menerima sinyal dari rangkaian sensor map atau baro yang berada di atas rentang normal. Jadi kemudian kita masuk ke dalam sensor P0105, yaitu kerusakan sirkuit absolute manifold. Jadi kode ini kerusakan pada sirkuit tekanan absolute manifold. Jadi masalah diagnosis ini terjadi dikarenakan sejumlah alasan yang terkait dengan sensor tekanan absolute manifold pada mesin. Jadi yang terakhir ada kode yang bernama P0106. Jadi kode ini termasuk dalam sistem standar yang dikenal sebagai OBD2. Kita menggunakan scanner OBD2. Jadi kode ini yang artinya sama umumnya memiliki arti bisa mengidentifikasi permasalahan dan perbaikan. Jadi kita menggunakan OBD2 ya, yang bersifat universal. Jadi ada banyak juga tanda-tanda kode yang dikeluarkan dari OBD2 pada saat kita men-scan ya. Jadi kesimpulannya, map sensor adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai komponen yang mengukur jumlah udara masuk ke dalam silinder berdasarkan udara pada intake manifold. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana
terdapat kekurangan ataupun kesalahan, terkhususnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.